belajar tentang tema 3 tentang benda di sekitarku. Subtema pertama, aneka benda di sekitarku, pembelajaran yang ketiga. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kalian harus berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya sama Allah selalu dimudahkan dalam memahami materi pembelajarannya. Anak-anak, kalian tetap semangat, tetap tersenyum. Simak baik-baik ya. Nah, kertas di sekitar kita. Kalian pasti tidak asing lagi dengan benda yang satu ini, kertas. Nah, banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Kalian biasa menggunakan buku tulis ya. Contoh lain, tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Nah, ini di video pembelajarannya Bu Titin ya, ini sudah Bu Titin tayangkan ya, ada yang gambar layangan yang terbuat dari kertas, lalu buku. Nah, kalian pasti suka dengan ini, kapal-kapalan. Nah, kapal-kapalan terbuat dari kertas, lalu perahu ya, perahu terbuat dari kertas juga. Nah, kayu adalah bahan dasar utama membuat kertas. Nah, membuat kertas dilakukan secara bertahap di pabrik ya. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Nah, setelah itu kayu dipanaskan hingga menjadi lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pluk. Nah, kalian menyebutnya biasanya bubur kertas, tapi istilahnya dengan pluk. Nah, proses selanjutnya pluk diberi warna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pluk yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Nah, kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipi menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Nah, cobalah kamu menulis di atas kaca. Nah, apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air anak-anak. Nah, kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Nah, dengan demikian semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Nah, ini sebuah fakta anak-anak, menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas berarti kita menghemat 13 batang pohon besar anak-anak. Bayangkan ya, banyak ya. Fakta yang luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Ayo, apa? Nah, ini menghemat kertas. Nah, ini ada pendapat ya. Ada ini Beni Udin dan temannya. Setiap tahun ajaran baru aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Nah, ini bisa salah satu untuk menghemat kertas ya. Kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan, misalnya menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian tidak menghabiskan kertas banyak. Jadi ini salah satu cara ya untuk menghemat kertas ya. Kalau bukunya masih ada yang buku lama tetap digunakan. Kalau yang diganti hanya sampulnya saja, itu juga termasuk salah satu perilaku untuk menghemat kertas. Ada lain perilaku untuk menghemat kertas itu tidak merobek jika tidak diperlukan. Nah, saya sendiri tidak dapat menghemat kertas seperti itu, berkata sebanyak 1 ton, akan tetapi
Tapi bila setiap orang melakukan penghematan, pasti bertonton kertas dapat dihemat. Asik bukan? Nah, ini pendapatnya Udin. Nah, kalian ingat kalau kertas tidak digunakan jangan dirobek-robek kalian ya. Udin pernah melihat, nah anak-anak itu sering melempar kertas, padahal kertasnya itu masih dapat digunakan untuk menulis. Biasanya itu langsung dibuat bola-bola, itu bentuknya itu yang bulat-bulat itu lalu dibuat lembar-lembaran. Itu tidak boleh ya anak-anak, karena itu bukan mencerminkan berlaku untuk menghemat kertas ya. Kalian seperlunya saja ya. Nah, untuk Bu Titin akan menjelaskan tentang penulisan huruf besar dan tanda baca. Kalian supaya dalam menulisnya itu bagus, rapi, dapat terbaca. Nah, jadi menulisnya itu ibaratnya itu tidak semaunya, ada aturannya ya, supaya tulisannya rapi, mudah dibaca ya, bagus. Nah, untuk penulisan huruf kapital, nah, kegunaan huruf kapital itu untuk apa? Di awal kalimat. Nah, pada awal kalimat itu menggunakan huruf kapital. Huruf kapital itu huruf besar ya anak. Nah, lalu nama diri, nama kalian. Nah, itu menggunakan penulisan huruf kapital, huruf besar ya. Lalu nama tempat. Nah, lalu nama hari. Nah, nama tempatnya Blitar, B-nya besar pakai huruf kapital. Nama hari Rabu, R-nya besar. Nama bulan September, S-nya besar. Lalu ketuhanan, menyebutkan Tuhan ya, yang ketuhanan itu yang Esa, Maha Kuasa. Nah, ini Bu Agustin juga memberikan contoh. Nah, ini contohnya di sampingnya ini. Nah, misalnya pada awal kalimat Vita. Nah, Vita itu nama orang, F-nya pakai huruf kapital, huruf besar. Vita dan Putri, P-nya pakai huruf besar, berasal dari Blitar. Nah, nama tempat tadi Bu Agustin sudah menjelaskan, nama tempat Blitar, B-nya pakai huruf kapital. Dari sini dapat dipahami anak-anakku. Nah, untuk penulisan hari dan bulan, nah ini Bu Agustin juga memberikan contoh. Setiap tanggal 2 Mei diperingati Hari Pendidikan. S-nya kenapa besar? Karena S ini awal kalimat. Lalu Mei, M-nya pakai huruf kapital karena ini nama bulan ya. Diperingati hari untuk peringatan hari itu hanya sama hari kemerdekaan. Nah, ini pakai huruf kapital ya. Sama hari kemerdekaan kayaknya pakai huruf kapital. Kalau ini Bu Agustin memberikan contoh hari pendidikan, hanya pakai huruf kapital, P-nya juga pakai huruf kapital. Lalu Presiden Republik Indonesia yang pertama bernama Soekarno. P-nya ini kenapa huruf besar? Karena di awal kalimat. Ingat, awal kalimat pakai huruf kapital. Lalu nama negara Republik Indonesia, R-nya pakai huruf kapital, I-nya Indonesianya pakai huruf kapital. Nah, kenapa S-nya ini bukan di awal, bukan? Tapi kok kenapa menggunakan huruf kapital? Karena nama orang. Nah, setelah menggunakan kalimat ini jangan lupa, nah ini tadi juga ada titik ya, di akhir kalimat menggunakan titik, berhenti kalau membaca ya, titik itu berhenti. Nah, ini akhir kalimatnya juga tanda titik. Nah, ini juga tanda titik. Nah, kalau tanda koma itu dalam membaca berhenti sejenak ya anak-anak. Nah, ada lagi contoh ini menggunakan, ingat kemarin sudah kita pelajari menggunakan kata tanya adik Simba ya, apa, di mana ya, siapa, bagaimana. Nah, ini contohnya, bagaimana kabar Tina? Nah, kenapa tidak titik? Karena bagaimana ini termasuk kata tanya di adik Simba. Kalian masih ingat pembelajaran tema 1, tema 2 juga ada tentang
membuat pertanyaan. Kalian masih ingat anak-anak? Nah, ya diingat. Lalu, nah kata tanyanya menggunakan tanda tanya ya, tanda tanya ini ya. Lalu ada lagi contoh kalimatnya. Tolong ambilkan pensil. Nah, kenapa tidak titik? Kenapa tidak tanda tanya? Karena ini perintah tanda seru ya anak-anak. Perintah tanda seru ya. Ini namanya tanda seru pentung. Nah, seperti itu. Semoga ini kalian dapat memahaminya ya. Nah, lalu di sini Bu Agustin akan ini ada bacaan ya anak-anak. Nah, banyaknya kayu yang dibutuhkan untuk pembuatan kertas. Ayo kita cermati, kita simak bersama-sama. Nah, B-nya ini huruf besar karena di awal kalimat. Nah, U untuk setiap tonnya pluk. Nah, ini berhubungan dengan kertas tadi anak-anak. Nama pluk tadi bubur ya, yaitu namanya lainnya namanya pluk. Nah, masih berhubungan dengan bahan kertas tadi. Ini U-nya awal kalimat pakai huruf kapital. Nah, untuk setiap tonnya, nah ini ada tanda apa anak-anak? Ada baca apa ini ya? Ayo kita cermati sama-sama. Iya, ini ada tanda koma. Berarti tanda koma itu berhenti sejenak. Untuk setiap tonnya, nah Pluk membutuhkan 4,6 meter bibit kayu. Nah, ini ada tanda apa? Titik. Nah, berhenti. 1 ton pluk menghasilkan 1,2 ton kertas. Ini tanda titik juga. Nah, lalu setelah tanda titik itu menggunakan huruf kapital besar. Nah, ingat setelah tanda titik kalau membuat kalimat menggunakan huruf kapital. Dalam 1 hektarnya hutan tanaman industri atau acacia dapat dihasilkan lebih kurang 160 meter. Ingat, kita juga mempelajari tentang satuan ya, meter, M-nya pakai huruf kecil, kubik kayu. Nah, setelah akhir kalimat diberi tanda titik. Bila diambil contoh, nah ini ada koma berhenti sejenak. Sebuah industri pluk dengan kapasitas produksi 2 juta ton pluk per tahun akan membutuhkan kayu berhasil dari hutan seluas 58.000 hektar setiap tahunnya. Nah, titik. Nah, seperti ini ya. Ini untuk penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Ini sekedar kalian untuk mengetahuinya saja ya. Nah, bahan dasar kertas tadi adalah apa anak? Kayu. Nah, kayu berasal dari pohon. Nah, perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Nah, ini ada pohon yang biasa digunakan untuk bahan baku pembuatan kertas itu yaitu pohon pinus, akasia, dan jati. Nah, ini contoh gambar pohon pinus. Nah, menjulang tinggi ya. Lalu pohon akasia bentuknya seperti ini, pohon jati bentuknya seperti ini. Nah, pohon manakah yang paling tinggi? Ayo anak-anak, dari gambar ini pohon manakah yang paling tinggi di antara pohon pinus, akasia, dan pohon jati? Mana ini ya? Ayo, pohon jati ya. Bagaimana caramu mengukur tinggi suatu pohon? Kalau di gambar ini yang tinggi pohon jati ya, dapat dilihat. Nah, ini. Nah, kalau mengukur tinggi pohon pakai apa anak-anak? Nah, kemarin kita juga sudah mempelajari alat ukur ya. Ada penggaris, masih ingat kalian? Nah, nanti Bu Agustin akan ulas juga di sini. Nah, tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu ya. Apakah semua panjang ukuran tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Tentunya tidak ya, tentunya tidak. Ingat. Nah, alat ukur panjang benda ya bermacam-macam. Kemarin sudah Bu Agustin juga terangkan di pembelajaran ke-1. Tema 3 juga kamu sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran
pembelajaran sebelumnya. Masih ingat anak-anak? Ayo diingat-ingat. Nah, ini Bu Agustin akan ulas juga. Kemarin kita sudah juga Bu Agustin bahas. Ada meteran roll, ini bentuknya seperti ini. Meteran roll. Lalu meteran saku, ini biasanya dibuat oleh siapa? Pak tukang, ya kan? Kalau meteran roll itu biasanya buat pengukuran jalan tanah itu menggunakan meteran roll karena panjang sekali. Kalau meteran saku biasanya pembuatan pintu seperti itu. Kalau meteran pita kemarin digunakan untuk apa, anak-anak? Iya, biasanya kalau kalian pergi ke tukang jahit pasti menggunakan meteran pita untuk mengukur pinggang kalian, ya. Nah, jangan lupa satuannya ada apa saja kemarin? Ada meter disimbolkan dengan M, sentimeter disimbolkan dengan cm, kilometer disimbolkan dengan km. Masih ingat anak-anak? Ayo diingat-ingat. Nah, tugas hari ini ayo simak baik-baik, tetap senyum, tetap semangat di buku tema, ya. Tentunya tema 3, halaman 30. Nah, jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, sebutkan satuan panjang yang telah kamu ketahui. Ayo, tadi Bu Agustin sudah menjelaskan ada satuan apa saja, ya. Lalu, kedua, tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut. Nah, ini ada tinggi, ya, bagian yang diukur tinggi badan, dan jenis alat ukuran yang digunakan apa? Dari ada meteran roll, ada meteran saku, ada meteran pita. Gunakan yang mana? Nah, kalian ini nomor 2 bisa memilihnya dari 3 alat ukur tersebut. Panjang lingkaran pinggang. Nah, jenis alat ukur yang digunakan apa? Meteran roll, apa meteran pita, apa meteran saku. Nah, dan lain sebagainya. Ini tugasnya untuk hari ini. Anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini, ya, Bu Agustin akhiri cukup sekian.